Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sehat selalu. Ada berita baik bagi kita sekalian. Kalau Tuhan berkenan, maka minggu yang akan datang, tepatnya tanggal 2 Agustus tahun 2020, jemaat bisa kembali beribadah di dalam rumah Tuhan. Kita bersyukur tetapi juga kita berdoa agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Mari kita minta pimpinan Tuhan pagi ini, kita akan memulai ibadah di rumah kita masing-masing. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta dengan segala isinya, dan yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih setianya itu kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita bersama-sama bersuka cita, kita memuji Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan ada iman, pengharapan, dan sukacita. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami menemukan sukacita. Sama-sama katakan, dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan, selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita samanya. Haleluya. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami menemukan iman, pengharapan, dan sukacita. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah.
selalu ada bersama dengan kami, bahkan selalu siap menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mengajari kami untuk bersyukur dan bersyukur. Dan pagi hari ini, ketika kami mengingat setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan untuk hidup kami, kami rindu menyatakannya lewat pujian ini. Kami mau mengatakan dan menyatakan, Tuhan, Engkau selalu dan selalu menolong kami. Bahkan sehelai rambut pun kami yang jatuh Tuhan akan tahu. Itulah setiap janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percaya ku
memeliharaku seumur hidupku. Kasih dan pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak hanya percaya, tapi berani untuk mempercayakan seluruh aktivitas kehidupan kami kepadamu. Karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang senantiasa melindungi, memberkati, memelihara sampai saat detik hari ini. Terima kasih Tuhan, untuk kasih dan anugerah-Mu yang tetap Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Setelah kami memuji dan membesarkan nama-Mu, saatnya kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Roh Kudus memimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada akhir pemberitaan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu dapat mengerti dan menangkap arti dari kebenaran-Mu, dan mereka melakukannya di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami siap duduk diam untuk menerima berkat firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema kita pada minggu yang keempat ini adalah hidup bergantung kepada Allah. Firman Tuhan terambil di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Korintus pasal 2 ayat 4 dan 5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merenungkan dengan seksama, supaya saya bisa memahami pernyataan Rasul Paulus pasca terjadinya perselisihan yang terjadi dalam intern jemaat di Korintus, sehingga dia dapat menentukan sikap, mengambil satu pilihan yang tepat dari opsi yang muncul pada saat itu, yaitu power of wisdom dan power of Holy Spirit. Kekuatan hikmat manusia dan kekuatan daripada Roh Kudus. Demi pertumbuhan jemaat di Korintus, maka Paulus memutuskan untuk meminta kepada jemaat di Korintus supaya dia bergantung hidupnya sepenuhnya kepada Allah, kepada kekuatan Allah. Pertanyaannya, mengapa orang percaya harus hidup bergantung kepada kekuatan Allah, bukan kekuatan hikmat manusia yang diberikan oleh Allah kepadanya? Saudaraku, kita diciptakan sebagai makhluk yang bermartabat, sebagai makhluk sosial yang memiliki akal budi. Sehingga Tuhan tidak hanya menyatakan bahwa manusia ciptaannya itu baik, tetapi Dia mengasihi, Dia mengagumi, dan bahkan Dia menghormati manusia ciptaannya. Ketika manusia mulai melawan kepada Allah, mulai berontak kepada Tuhan, mulai kurang ajar terhadap Tuhan, bagaimanakah sikap daripada Allah? Kita melihat bagaimana Saulus dengan arogan, memiliki hikmat dan pengetahuan serta kekuasaan yang mutlak. Dengan seenaknya dia berani menangkap, menyiksa, dan bahkan memberikan restu untuk membunuh para pengikut Kristus. Bagaimanakah sikap Allah? Allah
diam. Kemudian kita bisa melihat di dalam Alkitab bagaimana orang-orang Yahudi menghujat kepada Yesus, memperlakukan Yesus dengan seenaknya. Dan mereka melakukan perbuatan yang di luar batas kepatutan. Saya mencoba untuk memberikan satu penjelasan kepada saudara sekalian di dalam Injil Matius pasal yang ke-27, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Bagaimana sikap Yesus ketika ia diperlakukan sedemikian rupa oleh orang-orang Yahudi? Yesus tetap diam. Tetapi saudaraku, orang-orang yang berani untuk melawan Allah, pada akhir hidupnya nanti dia harus mempertanggungjawabkan kepada tahta pengadilan yang terakhir. Kemudian saudaraku, setelah Saulus bertobat, karya Roh Kudus di dalam dirinya membentuk dia lebih peka terhadap dosa. Apa yang dilakukan? Dia berpikir dan dengan hikmat daripada Tuhan, dia bertekad dengan usaha dan kemampuan, kekuasaan yang ada pada dirinya untuk bisa menang terhadap tabiat dosa. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Paulus gagal dan gagal lagi. Dia mengatakan, apa yang aku perbuat yang baik, tapi justru yang jahat yang aku perbuat. Sehingga dia merasa frustrasi dan mengatakan di dalam salah satu ayat firman Tuhan, aku manusia celaka, siapa yang dapat mengeluarkan aku dari tubuh yang maut ini. Roma pasal 7 ayat yang ke-24. Ternyata saudaraku, Paulus di dalam kemanusiaannya, dia tidak mampu melakukan hikmat manusia untuk melawan dosa. Tetapi setelah dia menyadari akan hal ini dan berusaha untuk hidup bergantung dengan Allah, maka dia mendapatkan kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Pada saat pertama kali saya bertobat, sudah mengenal akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saya tidak mampu mengatasi kebiasaan manusia lama saya. Sehingga acap kali saya tergelincir untuk jatuh di dalam pencobaan. Tetapi setelah memahami akan firman Tuhan, dan perlahan tapi pasti secara disiplin, saya mau hidup bersandar kepada Tuhan. Barulah saudaraku, proses yang panjang itu membuahkan hasil. Saya bisa mengatasi dan menjauhi perbuatan dosa. Saudaraku, kita akan pegang janji Tuhan yang telah memerdekakan saudara dan saya dari perhambaan dosa kepada hamba kebenaran. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Rahasia kemenangan Rasul Paulus dan juga rahasia kemenangan saudara dan saya adalah submission atau kepatuhan. Kunci kemenangan kita yang hidup bergantung kepada Allah adalah melalui 3 kepatuhan. Kepatuhan yang pertama
adalah kepatuhan yang merupakan jalan yang tepat dan benar. Seorang anak haruslah patut kepada kehendak orang tuanya, berkaitan dengan etika dan pengalaman hidup. Waktu kecil, anak-anak dicerewetin oleh mamahnya, dididik dengan keras dan disiplin oleh ayahnya. Rasanya tidak nyaman hidup ini. Tetapi setelah beranjak dewasa, baru menyadari dan mengerti bahwa pengalaman orang tua menjadi sesuatu yang berharga untuk diejawantahkan kepada generasi yang akan datang. Seorang bawahan atau karyawan haruslah patuh menurut kehendak akan majikan atau bosnya dalam kaitan bisnisnya. Karena bisnis berbicara tentang keuntungan, bukan ketenaran. Yang ketiga, seorang prajurit haruslah patuh dan taat kepada sang komandan. Karena dia yang bertanggung jawab untuk mempertahankan sebuah negara. Kita, orang percaya, haruslah patut menurut kehendak Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Saya akan memberikan contoh ketaatan seorang Raja Daud kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan tidak ada yang lain seperti hambaku Daud. Ada dua hal yang saya sampaikan. Secara de jure, Daud sudah disahkan untuk menjadi Raja Israel. Dan sudah diurapi oleh Nabi Samuel untuk menggantikan Saul. Tetapi secara de facto, kenyataannya dia sebagai seorang buronan. Hidupnya bagaikan telur di ujung tanduk yang selalu dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Pada suatu momen atau kesempatan yang tepat, di mana Daud seharusnya bisa meraih tahta kerajaan Israel. Dan itu kesempatan yang luar biasa. Tapi apa yang dilakukannya? Kita akan melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-24. 1 Samuel pasal yang ke-24. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8a, saya akan bacakan. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku, untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Saudaraku, kesempatan untuk meraih kedudukan sebagai raja ada di depan mata. Tinggal menancapkan tombak kepada Saul. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia tidak berani melakukan hal itu. Mengapa? Bukan karena dia takut menghadapi Saul, tetapi dia patuh kepada kekuasaan dan otoritas Allah. Sehingga dia mampu mencegah, hei orang-orangku, jangan jamah dia, orang yang diurapi Tuhan. Dia sangat tunduk pada otoritas ilahi. Ini luar biasa, saudaraku.
Dia menunggu saatnya, bukan melalui tangannya untuk membunuh Saul, tetapi dia menunggu waktunya Tuhan. Kemudian, saudaraku, setelah dia dinobatkan menjadi Raja Israel, tentunya dia memiliki hak untuk mempertahankan kedudukannya sebagai raja. Ketika ada seseorang yang mau menggoyang atau melakukan kudeta untuk menggulingkan Raja Daud, apa yang dilakukannya, saudaraku? Kembali saya akan melihat di dalam 2 Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-15, ayat 25 dan 26. Lalu berkatalah raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Saudaraku, bagaimana mungkin seorang Absalom anaknya melakukan kudeta untuk menggulingkan Daud dan merebut kekuasaan sebagai Raja Israel? Seharusnya Daud bertindak. Dan dia mampu, saya rasa, untuk mengalahkan Absalom dan bahkan memenjarakan dia. Sekalipun itu sebagai putra mahkota. Tapi apa yang dilakukan? Dia menyerah dan berserah kepada Tuhan. Sudah Zadok, bawa tabut perjanjian itu kembali ke Yerusalem. Kalau Tuhan berkenan, aku akan datang kembali melihatnya. Tetapi jika Tuhan tidak berkenan, biarlah aku menjadi seorang pengembara di padang gurun. Coba saudara bayangkan, bagaimana ketaatan dan kepatuhan daripada Daud yang hidupnya bergantung kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, tidak ada yang lain selain hambaku Daud. Karena apa? Dia tunduk pada otoritas Allah. Kepatuhan adalah sesuatu yang baik dan benar. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepatuhan adalah jalan yang aman. Saya sangat terkesan mendengarkan atau menyimak sebuah kesaksian, membaca dengan teliti, dengan seksama, kesaksian dari Dr. Richard Forrest. Pada waktu dia seorang pemuda, suatu hari dia menghadiri pemakaman seorang pemuda lain yang dekat dengan rumahnya, tetangganya. Setelah selesai acara pekuburan, maka neneknya memanggil dia, Richard, duduklah di sini nak. Nenek akan menceritakan satu kisah kepadamu. Kemudian Richard mengambil satu tempat duduk dan ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh neneknya. Ada seorang suami istri yang mengadopsi seorang bayi laki-laki yang mungil. Suami istri ini begitu sukacita dan bahagia. Apalagi ibu muda ini. Dia tidak hanya menyayangi bayinya, tetapi lebih dari itu. Dia memujanya dalam tanda petik. Pada suatu hari, bayi ini sakit dan dibawa ke seorang dokter untuk mendapatkan penyembuhan. Dokter ini sudah memeriksa dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa menyembuhkan anak balita ini. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Bayi ini tidak semakin baik keadaannya, tetapi semakin kritis. Dalam tanda petik, sekarat. Akhirnya dokter ini dengan bijaksana memanggil kedua orang tuanya. Ibu, bapak, saya berpikir bahwa
Tuhan akan memanggil anak ini untuk kembali ke pangkuannya. Tentu saja kedua orang tua ini menjadi kaget. Apalagi sang istri langsung membentak. Apa katamu, dokter? Anak ini tidak boleh mati. Aku menginginkannya. Dokter itu berusaha untuk menenteramkan dengan mengatakan, Ibu, Tuhan memiliki rencana yang ajaib dalam kehidupan setiap orang. Ibu harap patuh kepadanya. Karena rencananya itu tidak ada yang gagal dan selalu baik. Kalau dia menghendaki anak ini mati saat ini, relakan Bu. Sekalipun ibu tidak tahu maksud Tuhan sekarang, tapi nanti ibu akan tahu apa di balik kematian anak ini. Sang ibu menangis, saudaraku. Kemudian dia mengambil bayinya, menggoncang-goncangkan bayi ini sekuat tenaga di depan dokter itu. Dan mengatakan, Tuhan jangan ambil nyawa anakku. Jangan biarkan dia datang pergi kepadamu. Aku masih ingin anak ini hidup. Dokter merasa tertegun, saudaraku. Tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Mungkin karena goncangan yang keras dari sang ibu. Anak ini mulai membuka matanya. Kemudian ditunggu beberapa saat, demamnya mulai turun. Dan anak itu sembuh total. Dia bisa bertumbuh dengan baik. Sang nenek meneruskan ceritanya. Richard, anak ini bertumbuh dengan normal. Tetapi dia menjadi anak yang durhaka. Tidak pernah sedikit pun ia menuruti apa yang dikatakan orang tuanya. Pergaulannya rusak, terlibat narkoba dan obat-obat yang terlarang. Sehingga pada usia yang sangat relatif muda, 21 tahun dia sudah diganjar hukuman mati. Karena terbukti di dalam persidangan dia merencanakan pembunuhan terhadap satu keluarga. Oh saudaraku, engkau tahu Richard? Pemuda yang baru saja dikuburkan itu adalah tetanggamu di mana engkau tadi pergi bersama-sama mengubur dia. Saudaraku, seandainya ibu muda ini patuh terhadap nasihat dari dokter, dia tidak akan hancur hatinya, tidak akan remuk jiwanya. Melihat anak yang disayanginya bertumbuh menjadi anak yang durhaka dan mati pada usia yang sia-sia pada masa mudanya. Saudaraku, kita melihat di sini bagaimana ibu muda ini menuntut haknya kepada Tuhan agar supaya Tuhan menuruti keinginannya. Melawan kepatuhan kepada Tuhan adalah sebuah resiko yang besar. Tetapi patuh kepada Tuhan adalah jalan yang paling aman. Sebagaimana pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Bukan kehendakku ya Bapa, tetapi kehendakmu yang jadi. Sekalipun dilanda satu pergumulan yang hebat, tapi Yesus patuh kepada Bapanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, kepatuhan adalah jalan yang penuh berkat. Cara pandang seseorang yang berbeda akan membuahkan satu tujuan
yang berbeda pula. Saya akan buka Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Saudaraku, sudut pandang Marta dan Maria terhadap penyakit Lazarus adalah sudut pandang antroposentris. Artinya sudut pandang yang berpusat pada manusia. Marta dan Maria belum cukup puas untuk berpisah dengan Lazarus. Karena Lazarus dianggap sebagai tulang punggung dalam keluarga. Dia sangat mengasihi dan tidak mau kehilangan saudaranya yang dikasihinya ini. Oleh sebab itu berbagai upaya keras dia lakukan. Dia berhasil untuk menghubungi Yesus. Tetapi dia gagal untuk menghadirkan Yesus pada saat yang kritis. Sehingga Lazarus tidak tertolong dan akhirnya mati. Saudaraku, ada satu ratapan dan rasa penyesalan yang luar biasa. Dan itu diungkapkan oleh kedua kakak beradik ini ketika Yesus datang setelah pemakaman Lazarus selesai. Dalam ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-32, kakak beradik ini sama mengatakan di depan Yesus kekecewaannya. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, maka saudaraku pasti tidak akan mati. Ini satu kekecewaan yang luar biasa, saudaraku. Bukankah seringkali kita juga sama dengan Marta dan Maria yang menganggap kesenangan, keuntungan, kebahagiaan untuk diri kita sendiri adalah satu bagian yang paling penting. Sehingga setiap kali kita menghadapi masalah, maka kita menimbang apakah masalah itu membawa kesejahteraan, keuntungan, atau sebaliknya, masalah itu justru menyulitkan, menyusahkan hidup saya. Berpusat pada diri kita sendiri, asik dengan diri kita sendiri. Sebaliknya, cara pandang Yesus terhadap penyakit Lazarus adalah cara pandang yang teosentris, yang berpusat kepada Allah. Sebagai manusia, tentunya Yesus rindu untuk hadir pada saat dia dipanggil untuk datang menyembuhkan Lazarus. Tetapi ia patuh kepada Bapaknya. Dia rela untuk menjalankan apa yang menjadi rencana daripada Bapaknya. Sehingga pada saat Lazarus sudah mati, apa yang dikatakan Yesus kepada para muridnya? Aku bersyukur ketika Lazarus mati, aku tidak ada di rumah duka. Itu jauh lebih baik supaya engkau semuanya belajar percaya. Para murid menjadi bingung, saudaraku. Kalau saya yang hadir sebagai murid juga bingung. Bagaimana mungkin
Lazarus yang sangat dikasihi oleh Yesus. Ketika dia mati, dia mengatakan, bersyukur aku tidak ada di dalam rumah duka. Lebih bingung lagi, ketika Lazarus sudah dimakamkan dan juga dikuburkan, Yesus minta kepada muridnya untuk datang ke rumah Marta dan Maria. Ini lebih membingungkan lagi. What for? Untuk apa? Bukankah semuanya sudah selesai? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berhasil membangkitkan Lazarus, perbuatan yang dilakukannya bukan untuk memuaskan keluarga Marta dan Maria, bukan untuk menghilangkan rasa duka kepada Marta dan Maria, tetapi tujuan Yesus cuma satu. Kebangkitan itu membawa kemuliaan bagi Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena sosok Yesus yang patuh kepada Bapaknya, maka mukjizat besar terjadi yang belum pernah diketahui. Marta dan Maria sesungguhnya tidak mendapatkan jawaban doa. Karena Marta dan Maria berdoa untuk kesembuhan Lazarus, bukan berdoa supaya Lazarus dibangkitkan. Dia nggak ngerti. Tetapi kita melihat, saudaraku, perkara ajaib yang dilakukan oleh Tuhan. Pihak keluarga, para murid, dan semua yang hadir di tempat itu merasa kagum akan kedahsyatan dan keluar biasaan mujizat Tuhan. Dan semuanya memuliakan nama Tuhan. Hanya karena sosok Yesus yang patuh kepada Bapaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, aplikasi yang harus kita lakukan mulai hari ini. Sebagai orang percaya, kita harus bertekad untuk hidup bergantung pada Allah. Ada dua alasan, saudaraku. Alasan yang pertama, kehendak sendiri, self will. Itu akan menuntun saudara dan saya untuk meraih apa yang kita inginkan. Tetapi self-surrender, penyerahan diri kepada Tuhan, akan menuntun saudara dan saya untuk meraih apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Dan itu jauh lebih baik daripada keinginan kita sendiri. Itu alasan yang pertama, kenapa kita harus hidup bergantung kepada Allah. Yang kedua, kunci kemenangan kita hidup bergantung kepada Allah adalah submission, kepatuhan. Submission is the correct and the right way. Kepatuhan adalah jalan yang tepat dan benar. Submission is the safe way. Kepatuhan adalah jalan yang aman. Submission is the way for blessing. Kepatuhan adalah jalan yang mendatangkan berkat dan mukjizat yang luar biasa. Mari Bapak Ibu kita menyadari, siapakah saya di hadapan Tuhan? Siapakah saudara di hadapan Tuhan? Kepatuhan kita kepadanya membawa satu berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekarang saatnya kita akan bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan yang kudus. Perjamuan kudus adalah merupakan perintah Tuhan bagi gerejanya. Agar supaya kita tetap mengasihi Tuhan. Mengapa, saudaraku?
Karena tidak ada kasih yang terbesar selain daripada kasih seorang anak Allah yang tunggal, yang rela mati di atas kayu salib. Dia yang mengampuni segala dosa saudara dan saya. Dia yang menyucikan dan menguduskan kita menjadi anak-anak Tuhan. Melalui darah Yesus kita diberikan pengharapan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Oh, luar biasa. Karena hanya darah Yesus, hanya darah anak domba Allah yang sanggup mengubahkan saudara dan saya. Dari perhambaan kepada dosa menjadi perhambaan kepada kebenaran. Dan itu membawa satu kebahagiaan, kehidupan yang kekal di dalam surga. Kita nyanyikan pujian darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Kita pegang roti di tangan kanan dan kita angkat tinggi-tinggi. Roti ini menggambarkan tubuh Tuhan yang hancur, dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dan sebelum kita memakannya bersama-sama, dengarkanlah kebenaran firman Allah yang berkaitan dengan roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita pegang cawan anggur di tangan kanan dan kita angkat tinggi-tinggi. Cawan anggur ini menggambarkan
darah Yesus yang tertumpah di atas bukit Kalvari, yang menyucikan dosa-dosa kita, yang membawa kesembuhan, yang memberkati saudara dan saya, yang memberikan pengharapan bagi kita untuk memasuki kerajaan kekal. Sebelum kita meminumnya bersama-sama, dengarkan pula kebenaran firman Allah yang berkaitan dengan cawan ini. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Tak terhingga pengorbananmu Tuhan. Bagi manusia berdosa seperti kami, Engkau rela melepaskan surga yang damai, turun ke dunia ini dan bahkan mati di kayu salib, yang merupakan lambang kehinaan, hanya untuk menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak mampu untuk membalas kasih-Mu. Selain kami berketetapan hati untuk hidup bergantung kepada Engkau Tuhan. Biarlah selama hidup kami mau setia mengiring kepada Yesus. Saat ini kami berdoa Tuhan, kalau Engkau berkenan, maka pada tanggal 2 Agustus 2020 yang akan datang, kembali gerejamu ini terbuka untuk jemaatmu boleh datang beribadah. Tuhan, biarlah ibadah new normal ini membawa sukacita dan kerinduan yang dalam bagi setiap jemaatmu, untuk bersama-sama menikmati Engkau dalam bait-Mu, merasakan akan hadirat-Mu Tuhan, dan Engkau yang melawat serta mencurahkan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Eko Roniono untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah seksi dan kegiatan tengah minggu masih ditiadakan. Ibadah umum dilakukan secara online. Ibadah umum akan dilakukan secara normal kembali di minggu depan, dimulai jam 7 pagi. Dimulai jam 7.30 pagi. Untuk persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui ada 3 opsi. Yang pertama bisa ditransfer ke rekening GIA TKI. Nomor rekeningnya rekening BCA atas nama GIA Taman Kopo Indah. Nomor AC-nya 0852 381238. Atau yang kedua, untuk persembahan dan perpuluhan bisa dimasukkan melalui drum yang disediakan di gereja. Ada di hari Senin sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai 4 sore. Dan yang ketiga, untuk persembahan dan perpuluhan bisa juga diberikan melalui dompet digital seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja. Ada 2 cara melalui dompet digital. Yang pertama, kode QR
dompet digital GIA Taman Kopo Indah, di screenshot dan disimpan di file foto album HP. Jadi saat mau scan pakai aplikasi OVO, GoPay atau Dana dan link aja, ambil foto yang kode QR yang tadi yang di screenshot, dan otomatis kedetek, lalu input nominal dana yang akan ditransfer. Ada juga cara yang kedua, kode QR GIA TKI di print di kertas dan dapat diambil di gereja. Disimpan atau ditempel di rumah. Kode QR tersebut di-scan dengan aplikasi OVO atau GoPay atau Dana atau link aja dan dompet digital lainnya. Untuk ulang tahun kelahiran, yang pertama ada Bapak Yudi Kurnia tanggal 29 Juli, yang kedua Saudari Satimah tanggal 29 Juli, Ibu Yuliawati Lili tanggal 30 Juli, Bapak Samuel Sindu Haryanto tanggal 31 Juli, dan Bapak Diaken Hendro Utomo tanggal 1 Agustus. Selamat ulang tahun kelahiran, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga ada ulang tahun pernikahan untuk keluarga Bapak Widodo dan Ibu Yulia Sukmana tanggal 27 Juli. Selamat ulang tahun pernikahan, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa bersyafaat. Secara khusus kita akan berdoa untuk ibadah kita tanggal 2 Agustus, ibadah perdana new normal. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama berdoa supaya semua dapat berjalan dengan baik. Persiapan-persiapan yang dikerjakan oleh gereja dengan aparat sekitar boleh terlaksana dengan baik. Dan kita berdoa supaya ibadah tanggal 2 Agustus, ibadah new normal jam 7.30 dapat berjalan dengan baik. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Dalam ibadah kami Tuhan, kami boleh bersama-sama menikmati hari yang Tuhan berikan kepada kami. Secara khusus Tuhan, pagi ini kami bersehati berdoa untuk persiapan ibadah new normal tanggal 2 Agustus yang akan kami laksanakan bersama-sama di tempat ini, di gereja kami Tuhan, Gereja Isa Al-Masih Taman Kopo. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati setiap persiapan-persiapan, dan kami boleh mengikuti protokol kesehatan yang pemerintah berikan dan semuanya perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami masing-masing Tuhan, untuk kami rindu senantiasa beribadah bertemu dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk gerejamu. Bila semakin hari setiap kami sidang jemaat Tuhan semakin bertumbuh, walau beberapa hari ini, minggu-minggu ini, bulan ini, ibadah kami hanya kami lakukan secara online. Tapi kami yakin dan percaya iman kami telah bertumbuh karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang membukakan pintu-pintu berkat buat kami. Tuhan yang membukakan segala hal kesulitan yang kami hadapi dapat kami selesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami tahu punya iman, tangan Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang tetap menjaga bangsa ini Tuhan. Dalam situasi pandemi ini Tuhan, kami hanya mampu berserah kepada Engkau. Engkau yang menjagai kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menjagai bangsa kami. Engkau yang memperkuat Tuhan setiap tim medis yang menangani wabah ini, pemerintah yang memikirkan strategi bagaimana menangani persoalan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun, baik kelahiran, pernikahan. Engkau tetap jagai mereka Tuhan. Engkau bertambahkan umur mereka, bertambah cinta Tuhan, bertambah mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami sampai kapanpun. Kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan.
Jemaat yang dikasihi, dipelihara dan diberkati Tuhan. Setelah engkau memuji dan membesarkan nama Tuhan, engkau menerima berkat firman Tuhan, engkau telah mengikuti perjamuan kudus. Kini arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Tadahkan tanganmu dan terimalah anugerah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta penghiburan oleh kekuatan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudaraku mulai pagi hari ini sampai Dia datang kembali menjemput kita di awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan